Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ilham. Dan di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yaitu tentang analisis kekerasan baja S45C dengan proses heat treatment. Lanjut, pendahuluan. Baja merupakan salah satu jenis logam yang banyak digunakan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Ada kalanya baja akan digunakan tidak mempunyai tingkat kekerasan yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Tingkat kekerasan yang tidak cukup dapat ditingkatkan dengan proses heat treatment. Dengan melakukan proses heat treatment, maka akan didapatkan sebagai kekerasan baja yang lebih tinggi dari kekerasan awal. Semakin tinggi angka kekerasan, maka sifat keuletan akan menjadi rendah dan baja akan menjadi getas. Kekerasan dapat diartikan sebagai ukuran daya tahan terhadap deformasi plastik. Agar baja dapat dikeraskan, maka baja memerlukan kemampuan kekerasan yang baik. Lanjut, metode penelitian. Pelaksanaan metode penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yang digunakan untuk pedoman penelitian. Berikut tahapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada persiapan. Nah, persiapan ini langkah awal dimulai dari studi-studi literatur yang didapat dari jurnal ilmiah, internet, dan textbook. Selanjutnya, data-data studi literatur dipelajari dan dijadikan referensi untuk melakukan penelitian. Kedua yaitu material. Material yang digunakan adalah baja S45C dengan komposisi 0,42 sampai dengan 0,48 Celcius. Selanjutnya ada 0,15 sampai dengan 0,35 Si. Selanjutnya ada 0,6 sampai dengan 0,9 mN. Lalu ada 0,03 P, terus 0,035 S. Baja ini dilakukan proses pemesinan hingga diperoleh ukuran benda kerja 10 mm kali 10 mm kali 20 mm. Proses heat treatment. Proses heat treatment yang dilakukan ada dua. Yang pertama, melakukan proses heat treatment. Proses pemanasan suhu austenit di 800 derajat Celcius, terus 850 derajat Celcius dan 880 derajat Celcius, yang kemudian diikuti dengan pendinginan cepat atau quenching pada media air laut, air garam atau kandungan garam 25% dan oli, dan diikuti dengan proses tempering pada suhu 500 derajat Celcius. Proses pemanasan benda kerja menggunakan oven listrik. Hasil proses heat treatment diukur nilai kekerasan dengan mesin uji kekerasan holding time yang digunakan selama 40 menit. Lanjut, masih di metode penelitian, pengamatan struktur mikro. Nah, struktur mikro adalah suatu bentuk susunan yang terbentuk pada material logam dan ukurannya sangat kecil dan tidak beraturan. Bentuknya berbeda-beda tergantung pada unsur proses yang dialami pada saat pembentukannya. Analisis dilakukan dengan cara melihat hasil heat treatment yang paling optimal setelah dilakukan eksperimen dan diikuti dengan pengamatan struktur mikro berdasarkan referensi-referensi yang diperoleh sebelumnya. Alat penelitian dapat dilihat pada gambar. Yang lanjut. Nah, di sini ada diagram alur ya, kayak flowchart dari pertama mulai studi literatur, penentukan rumusan masalah dan tujuan, persiapan eksperimen, materialnya itu ada S45C, medianya ada arang, media pendinginannya air, garam, laut, terus dan oli, terus matrik ortogonal, proses hardening, proses tempering, pengujian kekerasan atau ASB 18. Terus ada optimasi, konfirmasi, pengamatan struktur mikro, analisis data dan pembahasan, kesimpulan baru selesai. Lanjut. Nah, hasil dan pembahasan, analisis kekerasan. Sebelum dilakukan eksperimen, tentukan terlebih dahulu faktor kontrol dan level yang akan digunakan. Eksperimen ini menggunakan dua faktor kontrol, yaitu temperatur dan media pendingin. Masing-masing faktor mempunyai 3 level. Untuk faktor kontrol, temperatur terdiri dari pemanasan pada temperatur 800 derajat Celcius, 840 derajat Celcius, dan 880 derajat Celcius. Faktor kontrol media pendingin terdiri dari air laut, air garam, dan oli. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat seperti ini. Untuk eksperimennya A, B, sampai dengan seterusnya. Lanjut.
Nah, berdasarkan nilai rasio S per N larger is better yang telah diplot pada gambar di bawah ini, untuk gambar di bawah ini untuk nilai optimum pada temperatur tertinggi yaitu 880 derajat Celcius dan media pendingin yang digunakan adalah air garam. Ini untuk gambar temperaturnya dan ini media pendinginnya. Lanjut. Analisis struktur mikro. Setelah dilakukan proses treatment, baja S45C kemudian dipoles hingga permukaan menjadi halus. Dilanjutkan dengan proses eksa menggunakan cairan H2SO4. Hasil eksa terus diamati dengan menggunakan mikroskop digital. Hasil pengamatan pada struktur mikro terlihat pada warna yang gelap dan warna yang lebih terang. Ini ada gambar untuk perlit-perlitnya. Lanjut. Nah, sebulan. Jadi material S45C yang digunakan merupakan baja mixed-deal yang mempunyai komposisi sebagai berikut, yaitu C sama dengan 0,45%, Si sama dengan 0,25%, Mn sama dengan 0,75%, P sama dengan 0,018%, S sama dengan 0,004%, Cr sama dengan 0,01%, Ni sama dengan 0,01%, Cu sama dengan 0,007%. Untuk memperoleh nilai kekerasan yang optimum, dilakukan eksperimen dengan metode Taguchi. Hasil eksperimen ini diperoleh nilai optimum kekerasan jika baja S45C dipanaskan pada temperatur 880 derajat Celcius dan menggunakan media pendingin air garam dengan kandungan garam 25%. Jika dilihat dari struktur mikro, yang dihasilkan diperoleh peningkatan jumlah perlit jika kekerasan yang terjadi pada baja S45C meningkat. Perlit terdiri dari ferrit dan semenitit. Dari hasil penelitian ini diperoleh kekerasan tertinggi pada media pendingin air garam dengan jumlah persentase garam 25%. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan merubah persentase kadar air garam. Lanjut. Oke, di sini saya akan buka sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya? Saya Mas. Ya boleh, silakan. Untuk holding time itu kira-kira berapa menit ya? Untuk holding time itu kira-kira ada di paling bagus ada 40 menit, Mas. Oh iya. Oke Mas Sukur. Apa yang dimaksud dengan struktur mikro? Oke, apa yang dimaksud dengan struktur mikro? Oke, struktur mikro adalah suatu bentuk susunan yang terbentuk dari material logam dan ukurannya sangat kecil. Oh, cukup Mas, cukup. Oke, terima kasih. Oke, untuk sesi tanya jawabnya saya tutup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.